ayat 113. Monggo dipun buka surat Ali Imran ayat 113. Pun kepanggih kita sareng-sareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Laisu sawa'a, laisu sawa'a, min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillah min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillah yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Dan mad wajib mutasil panjangnya 3 alif. Yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat ampun khoy wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas solihin. Wa ulaika minas solihin. Wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruh. Wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruh.
wallahu alimun bil muttaqin. Shadaqallahul azim. Kita kaji maknanya. Laisu sawa'a ay laisa ahlul kitabi mustawina fil musawa. Mereka para ahli kitab itu tidaklah sama. Artinya kemarin kalau kita mendengar kata-kata ahlu kitab, maka yang dituju oleh maksud adalah orang Yahudi, orang Nasrani, yang secara umum dalam surat surat Al-Bayyinah juga, bahwa orang-orang yang kafir ahli kitab itu kebanyakan kafir ya. Tetapi dalam ayat ini dinyatakan bahwa tidak semua orang ahli kitab itu tidak beriman. Min ahlil kitabi ummatun, sebagian ahli kitab orang Yahudi Nasrani itu ummatun, ada segolongan orang, qaimatun ay minhum taifatun mustaqimatun ala dinillah, mereka istiqomah dalam agama Allah. Artinya sebelum Nabi Muhammad diutus, mereka itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Tapi begitu Rasulullah diutus, alhamdulillah sebagian mereka mendapatkan hidayah masuk Islam. Itu. Maka di sini diceritakan sabab nuzul dari ayat ini adalah lama aslama Abdullah bin Salam wa ashabuhu. Jadi ada seorang ahli kitab yang bernama Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya masuk Islam. Ketika mereka masuk Islam, para pendeta Yahudi itu mengatakan, ma amana bi Muhammadin illa syiraruna walau kanu min khiyarina ma taraku dina abaihim. Jadi para tokoh-tokoh Yahudi Nasrani atau tokoh Yahudi atau ahli kitab, di sini para pendeta Yahudi di Madinah mengatakan, sing melu Muhammad itu dia wong-wong sing pada elek-elek. Dan memang ketika Rasulullah pertama diutus, yang banyak mendapatkan hidayah awalnya adalah orang-orang yang memang lemah dari sisi ekonomi, dari sisi kekuasaan dan sebagainya. Kenapa? Karena orang-orang kaya, orang-orang berkuasa udah nikmati kekuasaannya ayam-ayam kepenak. Sementara kalau dalam ajaran Islam, kemuliaan seseorang tidak diukur dari pangkat, derajat maupun harta benda. Apalagi juga kalau kita lihat dalam agama lain, agama yang di Indonesia, kan ada namanya kasta ya. Kasta itu tingkatan masyarakat. Ada kasta terendah namanya sudra. Ada kasta tertinggi namanya nopo brahmana nopo nggih. Ya, artinya Islam datang itu menghapus semuanya, bahkan perbudakan-perbudakan yang waktu sudah ada juga dihapuskan, bagaimana supaya jangan sampai ada perbudakan lagi, sehingga diupayakan agar misalnya untuk membebaskan budak untuk sebagai kifar dan sebagainya. Artinya bukan Islam melegalkan perbudakan. Waktu Islam mulai diwahyukan oleh Allah, perbudakan sudah ada. Maka ketika di sini ada orang-orang ahli kitab yang masuk Islam, para tokoh-tokohnya barangkali yang sudah menikmati fasilitas duniawi. Apalagi juga kita mengetahui bahwa kalau di kalangan agama-agama ahli kitab, yang namanya istilahnya ulamanya atau pendetanya itu kan ada digaji oleh umatnya gitu ya, berapa persen, per 10 apa berapa per 10-an. Jadi kalau orang-orang ahli kitab, orang Nasrani itu wajib mengeluarkan infaknya 10% kepada
gereja atau kepada tempat ibadah, dalam hal ini sebagai infaknya istilahnya. Jadi pendetanya, kiainya pada digaji dari situ. Sementara kalau dalam Islam ya dianjurkan infak, tetapi tidak ada batasan wajib 10% misalnya gitu kan, dan bahwa kiai atau ustadz atau ulama tidak digaji oleh umatnya gitu. Meskipun ada saya kira ada pemahaman istilah dulu kalau siapa Ustadz Zainuddin MC tapi ya almarhum mengatakan supaya tokoh-tokoh agama para ulamanya itu bisa bersuara dengan hak yang benar, ya jangan jadikan sebagaimana macan keluar dari hutan. Kenapa macan? Macan akan menjadi garang, akan menjadi berwibawa ketika masih dalam hutan. Kenapa? Hutan itu cukup menyediakan makanan macan. Tapi kalau macannya di hutannya sudah habis, akhirnya macannya keluar kampung, jadi ditangkap warga, ditaruh di kebun binatang, di sirkus, jadi macan tontonan. Artinya nggak punya wibawa. Ya, ini sekali lagi bahwa ketika ada Abdullah bin Salam orang Yahudi dan sahabat-sahabat masuk Islam, itu tokoh Yahudinya mengatakan lah sing pada mlebu Islam tuh deh sing melu wong sing paling elek kuwe, wong sing moron duwe, wong sing bodoh-bodoh gitu. Padahal kalau kita pelajari sampai sekarang, yang namanya ahlu kitab khususnya yang banyak di Indonesia adalah Nasrani, itu memang terus banyak yang berpindah agama menjadi masuk Islam, dan mereka umumnya orang-orang yang masuk Islam dari kalangan ahli kitab itu orang-orang yang pinter, orang-orang yang punya kedudukan bagus di agamanya mayoritas. Kenapa? Karena mereka itu umumnya mendapatkan hidayah karena lewat pencarian. Mereka kan di dalam kitabnya sudah disebutkan dalam kitab Yahudi Nasrani, kitab Taurat Injil, bahwa akan ada nabi terakhir yang disebutkan sifat-sifatnya, sehingga mereka tahu, penasaran, mereka cari seperti apa. Maka banyak sekali sampai hari ini, bahkan kalau di Indonesia trennya umat Islam keluar masuk agama lain, tapi di negara-negara lain, di Inggris, di Amerika, di Jerman, di berbagai belahan dunia lain, justru trennya banyak orang-orang Nasrani masuk Islam. Sehingga dapat diketahui secara umum bahwa umumnya kalau orang Islam kok pindah agama-agama lain, rata-rata karena kebodohannya. Kenapa? Islamnya tidak tahu tentang agamanya. Islam KTP, Islam ngaku-ngaku tok, cakuran dia ora bisa ngerti, boro-boro ngerti isinya. Sementara orang-orang ahli kitab yang masuk Islam rata-rata mereka orang-orang yang pintar karena mereka mencari, mempelajari. Maka dalam Islam yang namanya belajar, ngaji, menuntut ilmu itu sebuah kewajiban, sebuah keharusan. Maka jangan sampai kita semangat belajarnya kendor, merasa sudah cukup. Nah, ini sabab turun ayat ini adalah ketika ahli kitab yang dikatakan tadi tidaklah sama, karena ada beberapa ahli kitab yang akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Memang hidayah hanya miliknya Allah. Tapi di sini dikatakan bahwa min ahlil kitab ummatun qaimatun yatluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun. Sebagian ahli kitab pada orang-orang yang istiqomah menganut ajaran agama yang benar, yaitu ayat agama Allah, akhirnya kemudian setelah mendapatkan berita tentang ajaran Nabi Muhammad SAW, mereka masuk Islam dan mereka tambah mantap. Jadi mereka yatluna ayatillah, mereka membaca ayat-ayat Allah, dalam hal ini Al-Quran, setelah mereka masuk Islam otomatis. Ana al-laili yatahajjaduna fil lail bi tilawati ayatillahi halas shalah. Ada yang menafsirkan bahwa mereka ini membaca Al-Quran di tengah malam dan mereka bersujud, dalam keadaan bersujud. Artinya mereka Islamnya setelah masuk Islam lebih mantap daripada kita yang baru lahir udah Islam gitu.
Ya kalau ada orang Nasrani, orang Yahudi sudah dewasa, ada budidaya masuk Islam, berarti kan masuk Islamnya keri-kerian. Lah kita butuh keluar langsung Islam. Tapi kebanyakan ataupun kadang-kadang di sini disifati bahwa orang-orang yang mendapatkan hidayah Islamnya sudah dewasa, mereka qaimatun yatluna ayatillah, mereka membaca ayat-ayat Allah di tengah malam dan mereka melaksanakan sujud. Gambaran bahwa itu sholat, sujud sholat kan, karena memang posisi hamba kepada Allah yang paling dekat ketika sujud. Jadi mereka membaca Al-Quran ketika sholat, dan disepakati bahwa pahala membaca Al-Quran yang paling besar itu ketika sholat. Sehingga kalau khususnya sholat sendiri, sholat malam, jangan buru-buru kepengen cepet-cepet rampung, tapi baca yang banyak, yang panjang, sampai-sampai banyak ya di masjid-masjid mungkin musola atau di rumah-rumah yang karena yang sholat malam nggak hafal itu ditaruh tempat buka Quran yang besar sambil sholat baca halaman berikutnya berat, baca lagi terus sampai malam yang banyak gitu. Boleh kan kalau yang dianggap membatalkan sholat kan kalau 3 gerakan berturut sweet misalnya kan cuma 1 kali, terus baca Quran halaman berikutnya terus lagi mungkin bisa sampai 1 juz semalam gitu. Nah, ini ada orang-orang yang seperti itu, bahkan disebutkan di sini kalau kemarin disebut ahlu kitab umumnya, penyebutan ahlu kitab umumnya untuk merendahkan, untuk istilahnya menunjukkan derajat rendahnya para ahli kitab, kayak seperti dalam surat Al-Bayyinah, karena ahli kitab itu tidak mendapat hidayah, tetapi di sini ahli kitab yang mendapat hidayah mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai orang-orang yang keimanannya mantap, imanannya maksimal puncak. Tentu ini diceritakan kepada kita agar kita bisa menirunya. Mereka melaksanakan itu yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jadi mereka juga imannya kepada Allah dan hari akhir. Kadang-kadang kan kalau di dalam banyak ayat disebutkan orang yang merugi, misalnya dalam surat surat Al-Asr, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Iman dulu baru melaksanakan amal soleh. Tapi dalam ayat ini mereka disebutkan membaca kitabullah ayat Quran dan beriman. Kan amal soleh dulu kan? Menyebutkan amal solehnya dan beriman. Dan memang membaca Al-Quran pahalanya besar sekali. 1 huruf 10 kebaikan. 1 huruf alif lam mim 3 berarti 30. Tapi kadang ada pahala bukan duit. Kadang-kadang ya kayak apa ora apa ya abot. Kalau dapat uang 30.000 aja semangat banget. Ngaji kok dibagi duit 10-30 ribuan. Wow, semangat banget. Padahal kalau kita tadi baca dari ayat 113 sampai 115 berapa huruf itu? Kan banyak banget kebaikannya. Ya. Kebanyakan kita kalau urusan dunia semangat, urusan akhirat kurang semangat. Padahal kalau secara pengetahuan diketahui, barang siapa yang dicari itu amalan akhirat, dia pasti akan mendapatkan ganjaran di dunia juga. Orang yang mengutamakan akhirat, dia akan mendapatkan bagian di dunia. Tapi tidak sebaliknya, orang yang mengutamakan dunia akan dapat akhirat, enggak. Maka kita harus yakin bahwa yang namanya akhirat khairun wa abqa, lebih baik dan kekal selamanya. Dunia kan cuma sebentar. Mudah-mudahan dengan mempelajari ayat ini kita diberikan semangat bahwa oh iya ya, harusnya kita seperti mereka.
Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan kita ketahui bahwa sejak Nabi Muhammad diutus, Nabi Muhammad dipindah sampai sekarang, sampai kiamat, ya manusia macam-macam. Ada yang dikasih rezeki oleh Allah berupa harta banyak, ditakdirkan jadi orang kaya, bahkan tidak bisa jadi miskin. Ana wong sugih kepengin miskin, pengen melarat ora bisa. Contohnya adalah sahabat yang bernama Abdullah bin siapa itu kemarin? Siapa? Sahabat sing Abdurrahman bin Auf kepengin dadi wong melarat, terus sugih bae. Sebaliknya banyak orang kepengin dadi wong sugih, ternyata melarat bae. Di hadapan Allah kemuliaan tidak dilihat dari situ. Artinya sejak Rasul masih hidup saja, karena masa yang paling baik sehari Nabi Adam sampai kiamat adalah waktu ketika Rasulullah masih hidup. Ketika Rasulullah masih hidup, ya ada juga sahabatnya yang jadi orang super kaya, tapi juga ada orang yang sahabatnya yang super melarat. Bahasanya kan begitu. Ya kemarin kan diceritakan saat dari Abu Hurairah apa kemarin ya? Masih ingat kemarin ceritanya apa belum disampaikan? Abu Hurairah suatu hari, Abu Hurairah kan terkenal sekali. Insya Allah kalau panjangan baca hadis berapa kali akan ketemu an Abi Hurairah, kan begitu terkenal banget tuh. Suatu hari kita kayaknya belum pernah mengalami seperti beliau. Abu Hurairah suatu hari perutnya kelaparan sampai dijireti karo watu, diganjel. Mana Mbak? Kosong untuk kosong. Perutnya diikat pakai batu, ditaruh batu, dibentingi men mantan ganjel men ana kencoten banget. Berharap ana sing ngundang mam, ketemu Abu Bakar, muga-muga diundang mam jebule mboten. Kuwi Abu Bakar mboten gak ada sekul. Ketemu Umar dan sebagainya. Yang akhirnya Rasulullah kemudian sini Abu Hurairah ke rumah. Ternyata ada nopo wingi susu semangkok. Kalingane Rasulullah dawuh Abu Hurairah kayak Ashabus Sufa. Ashabus Sufa itu para sahabat sing wong ora duwe omah manggone teng emper masjid. Loh, kita boro-boro teng mriki wonten. Tanjung saya seorang duwe-duwene ya ana sing tinggal omah nggon. Mboten manggon teng emper masjid. Tapi dibanding dengan kemuliaan sahabat tadi barangkali kita laurungan apa-apa nek atus niku maksudnya. Sehingga kalau kita belajar dari cerita ini ya tidak perlu yang kaya merasa nyong mesti ahli surga. Sing melarat lah wong kaya nyong kan mlebu surga kepriwe. Ndak, di hadapan Allah yang diukur itu ketakwaannya. Jadi Ashabus Sufa 70 orang manggon nang masjid itu banyak banget berarti. Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Ini. Nah, mereka beriman kepada Allah dan hari akhirnya itu mantap. Tidak ada keraguan. Summalam yartabu, enggak ragu-ragu sama sekali. Dan karakter sahabat itu ketika mendapatkan ilmu baru, mereka segera kepengin praktek. Boten terus kita harus ngerti bolak-balik ya bobok wae. Sing wis ngerti langsung semangat. Semuanya tadi, iya jebule sing jenenge ngaji maca Quran ganjane gede banget lah. Ngasuk seneng maca Quran niku. Tapi Al-Qur'ane ngendikakan kul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina ya'lamun, sing ngerti karo sing ora ngerti ya ora padha ganjarane. Nek kaya kowe nyong ngasuk kepengin ngerti, ngaji belajar terus. Oh zaman sekarang yang namanya terjemahan Quran per kata sing mboten perlu tuku be wonten. Umpamane bukune tuku pulsa. Wonten nang Google terjemahan per kata. Terus zaman seniki prinsipe tiyang nek badhe pinter mung gari gelem napa mboten. Anu teng pundi-pundi wonten. Mulane sing akal niku abote niku gelem niku ya. Mulane Rasulullah dawuh kabeh umatku bakal mlebu surga kejaba sing ora gelem. Syarat mlebu surga berarti napa? Gelem. Niku tok. Nggih. Terus mereka itu imannya mantap kepada Allah dan hari akhir. Apapun kalau sudah mencoba memahami apa itu ajaran Allah, tidak ragu-ragu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk, karena
kita sudah paham bahwa orang yang mengaku beriman ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, oleh Allah dianggap melomboni. Tandane anggar salat abot. Padahal salat abot nggih jan. Idza qamu ila sholati qamu salah, salate bubu-bubuhan. Angger kancane semangat. Angger dhewekan abot. Jadi tiang sing imane ditolak pengakuan teng Gusti Allah niku, tiang sing guli beramal niku lebih banyak krono semangate krono onten wong liya. Salate angger ketonake kancane semangat. Zaman sengien digambarkan nang Rasulullah salat Isya kali subuh anu peteng langkah sing weruh. Ora keton, kan dereng wonten listrik. Jadi beboh mangkat lah anu kancane ora weruh nyombok darane ora salat lah. Mulai mudah-mudahan dari cerita ini kita berusaha kaitannya betul-betul bisa murni lillahi ta'ala, ikhlas, ampun onten perasaan mbok darani atau men darani. Ikut yang sing imane ditolak kang Gusti Allah, pengakuan ditolak antara lain tanda-tandanya adalah mereka beramalnya lebih semangat karena adanya penilaian atau penglihatan manusia lain. Yang kedua, ya mudah-mudahan minimal kalau kita belum sampai yang mukminuna haqqo yang kedua lah. Kedua dalam proses. Dalam proses kita itu belajar, berusaha, ya belum sampai tataran iman, mungkin masih Islam. Karena ada suatu hari ada sekelompok manusia datang ke Rasulullah, qalu amanna. Rasulullah mengatakan qul la tu'minu. La taqulu amanna, kamu jangan bilang beriman, walakin qulu aslamna, nembe Islam. Sebab imane urung mlebu tekan ngati. Ya, terus iman yang benar itu iman yang hatinya nggak ada keraguan, terus pokoknya mantap lah, pokoknya mantap ngelakon iki. Kemudian selain iman kepada Allah dan hari akhir, wa ya'muruna bil ma'ruf, juga ikut peduli kepada orang lain, yaitu dengan memerintahkan kepada yang ma'ruf. Kemarin sudah disinggung bahwa kalau amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kepada yang baik dan mencegah kepada yang mungkar kita tinggalkan, maka bahaya akan kita terima. Satu diantaranya apa? Kita akan dikirimkan oleh Allah pemimpin sing dolim. Nyengiti banget mbok, pemimpin kok dolim. Yes. Bahkan yang kedua juga akan dicabut keberkahan rizkinya dan berbagai macam musibah lainnya. Maka untuk kaitannya dengan amar ma'ruf nahi mungkar, yang ini orang ahlu kitab yang masuk Islam juga seperti itu, merupakan sebuah amalan yang wajib kita laksanakan. Minimal dulu kan sudah dijelaskan, kalau melihat yang namanya ma'ruf itu adalah melakukan sesuai dengan ajaran Islam atau syariat. Mungkar itu meninggalkan yang diperintahkan atau melaksanakan yang dilarang, itu mungkar. Maka kalau kita melihat yang seperti itu, kok atine cuek-cuek bae lah wis jamane siki ya lumrahe wong ya kayak kue. Ini sudah imannya hilang. Karena minimal hati kita harus merasa tidak pas ketika ada orang melaksanakan yang mungkar atau meninggalkan yang ma'ruf. Wa yusari'una fil khairat, mereka itu bercepet-cepetan, buru-buru. Nah, panjenengan kalau ningali YouTube yang lain tentang pembahasan ayat ini, memang Allah perintahkan wasari'u, cepetan dalam melaksanakan semua ajaran Islam. Saatnya sudah bisa, ya sudah cepetan aja mongko-mongkoan. Sudah hayya 'alas shalah, ayo cepetan. Sudah walaupun umurnya mungkin masih 30-an, tapi sudah mampu haji, ya cepetan mangkat daftar haji, mangkat. Aja nanti lah nusin nom lah nyong ben tua bae lah. Bongko malah ninggali dosa. Enggak. Islam itu Allah memerintahkan wasari'u, cepetan, gagian bahasa Jawa ning iki. Aja mengko-mengkoan. Ada kesempatan melakukan kebaikan, jangan ditunda. Beramal baik janganlah ditunda-tunda, gitu.
apapun jenisnya. Wa yusari'una fil khairat, mereka itu bahkan ini mengandung mana bukan sekedar sendirian tapi juga berbareng-bareng. Wa yusar ayyamalunaha mubadirina ghairi musakilina, mereka itu melakukan kebaikan itu dengan bersegera, bukan dengan abot-abotan. Aduh jan arep menyata rasa-rasan temen ya, arep mangkat arasan-arasan temen ya, lah jan dia arep makan malah grimis lah. Ora sida. Nah, ini yang Allah puji. Wa ulaika minas solihin, mereka itulah orang-orang yang soleh. Jadi orang-orang yang soleh itu melaksanakan kebaikannya dengan bersegera. Lebih-lebih karena memang kita tidak tahu apakah setelah kalau kita tunda nanti masih diberi kesempatan. Yang jelas kematian itu rahasia. Kita akan mengalami tapi tidak tahu kapan. Maka ketika ada kesempatan ya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Wa ma yaf'alu min khairin falayukfaruh ay ma amilu min amalin solihin falayudi'a indallah. Dan apa-apa yang mereka kerjakan berupa kebaikan maka tidak akan ditutupi oleh Allah, tidak akan disia-siakan. Wallahu alimum bil muttaqin, Allah mengetahui tentang orang-orang yang muttaqin. Ay la yakhfa alaihi amal amil wa la yudhi'a ladai ajrul muttaqin. Allah tidak akan menyanyiakan pahalanya orang yang beramal kebaikan. Ini Allah mensifati para ahli kitab yang kemudian mendapatkan hidayah masuk Islam. Dan mudah-mudahan kita yang memang sejak lahir sudah Islam, sudah mendapatkan hidayah, dan biasanya ketika kita ketemu dengan orang lain biasanya ditanyakan pripun Bu, badannya sehat. Jarang sing takon imane sehat napa mboten. Mboten tahu deh wong nggih. Dipun kabare alhamdulillah sehat. Sehat badannya semua sehat imane. Sebab iman itu kan yazidu wa yanqus. Iman itu kadang-kadang naik turun. Badan kesehatan gitu kadang-kadang meriang, kadang-kadang sehat. Dan bagi kita harusnya lebih penting yang diperiksa, yang dicek itu kesehatan iman daripada kesehatan badan. Apalah artinya badan sehat tapi imannya sakit? Nah, gitu. Lebih baik badannya sehat, imannya sehat. Karuan, ya badannya sakit, imannya tetap sehat. Bagaimana? Karena kalau bagi orang yang beriman, Arab meriang, Arab sehat, Arab sugih, Arab melarat, tetap apik. Karena orang yang beriman itu diajarkan untuk berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Alhamdulillah bareng nyong meriang malah jadi sering donga. Ya Allah, mudah-mudahan mari. Agi sehat malah kelalen. Nah itu menungsakan begitu. Ketika orang diuji dengan sakit, dengan penyakit, dengan kekurangan, kok tambah perek kemarin Gusti Allah. Sementara ketika diberikan kesehatan, diberikan kelapangan, harta malah jauh dari Allah, berarti bagi orang itu lebih apik meriang, lebih apik melarat. Kan begitu. Iya. Ini yang kadang-kadang jarang kita berpikir ke situ. Jadi yang penting kita bisa dekat dengan Allah. Itu apapun kondisinya. Kalau kaya, kalau punya pangkat, punya derajat, punya harta banyak, itu tambah taat, ya berarti bagi orang itu baik jadi orang kaya. Umumnya kita kan kadang-kadang kebanyakan kayak semangatnya kayak siapa dulu Sa'labah apa ya. Jadi jere yang lah, kepriwe guli semangat ngaji, kepriwe guli semangat tahajud, wis semangat amal soleh mau mikirin mama wis angel. Kan kayak Sa'labah. Rasulullah kula doakan dadi wong sugih lah. Ben nek wong sugih itu janten lah. Kuwi kowe kuwi wagi melarat. Kok ngarep sugih gak kelalen. Mboten lah Rasulullah mboten. Insyaallah mboten. Jadi bagi kita harusnya
ya jadi apapun ya silahkan, boleh sih berusaha, tetapi belum tentu kalau keinginan kita terkabul, kemudian terutama untuk hal masalah duniawi di hadapan Allah lebih baik. Maka manakala yang kita doakan di awal selalu dengan syukur dan sabar, kalau kita bisa menetapi dua-duanya, jadi apapun tetap baik. Jangan sampai ketika kita ya apa istilahnya meyakini bahwa kalau kita sakit berarti itu lagi dicoba apalagi diuji apa ya. Karena memang kalau orang yang beriman menyadari bahwa ketika sakit berarti sedang dikurangi dosanya, diampuni dosanya, ya baik-baik saja. Jadi tidak ada mengeluh lah istilahnya. Memang kita diwajibkan berusaha, diusahakan juga berobat, kata Allah juga disuruh berobat. Yang urung waktunya mari orang mari lah, gampangan gitu. Jadi jangan sampai kemudian nanti kita ketika sedang kesulitan dari segi materi, dari kondisi badan, kemudian sampai-sampai menganggap bahwa yang lebih baik kalau yang tidak demikian, belum tentu. Nah, yang penting kita selalu berusaha agar dibekali oleh Allah, dibantu, ditolong, memiliki jiwa yang selalu syukur dan sabar. Apapun yang kita hadapi dengan dua itu maka akan menjadi baik. Sekali lagi, zaman Rasulullah saja zaman terbaik, ya tetap selalu ada orang yang secara ekonomi kekurangan, secara kesehatan kekurangan, dan selalu ada. Dan di hadapan Allah yang menentukan derajat kita bukan itu semua, tapi kadar keimanannya. Keimanan karena itu yazidu bitta'ah, iman itu akan selalu bertambah kalau kita taat, ya kita berusaha untuk mentaati Allah sebanyak-banyaknya, dan jangan sampai kita meninggalkan ketaatan dan melaksanakan kemaksiatan atau meninggalkan perintah Allah. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, belajar dari sikap ahli kitab yang mendapatkan hidayah, karena akan ada di sini ada orang-orang yang seperti tadi mengatakan sing beriman tuh ini wong sing elek, anggar wong mereka wong apik ora bakal meninggalkan agama ramat biyunge turunane. Ya kita dalam beragama juga diajarkan untuk jangan hanya bermodalkan ilmu turkini, apa turkini, tuture kaki ini. Zaman-zaman dari Rasulullah kan belajar zaman dulu begitu juga. Jadi kita tetap belajar, mempelajari, dan kita kadang-kadang kan, nah apa sih jangan nang kayu gue, jadi baik kayak kia yang melu baik, jangan. Kita diberikan kemampuan untuk belajar. Dan selalu mohon Allah kepada Allah dibimbingan sehingga nanti ketika kita mendapatkan ilmu kita ada perubahan kepada yang lebih baik. Kados mekaten ingkang saged kula aturaken mbok bilih wonten sing badhe takon nek saged kula jawab. Pripun? Nembe jam 7 kirang dan jam 6.49. Biasanya kesuwe banget suara muramu gini mesti sedela. Barangkali ada yang mau dipertanyakan nggih masalah nomor sing penting itu gadah sing dipun usahakan di akhir salat utawi ba'da salat doa sing Allahumma a'inni ampun supaya diwaos nggih. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Niku nek kita diparingi 3 perkawis niku wis pokoke dadian apa montop lah. Ya Allah, kula nyuwun diputulung pertama tansah emut maring wulangane jenengan, emut jenengan saged syukur dalam setiap saat, saged ngibadah sebaik mungkin. Lah wis main kabeh urusane. Dados napa mawon? Mulane pesan Rasulullah la tada'anna aja ngasih ditinggal. Walaupun nonton sing menafsiri doa niku bar salat. Nek kula sederenge rampung salat. Sujud terakhir
napa sederenge salam dipun maos, mboten napa-napa, sing penting nggih bahasa Arab. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Iku doane dikabulaken pokoke dados napa mawon kita niku pokoke mesti main. Kepenak. Coba. Nek napa-napa diwangsulaken teng Gusti Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kepenak. Ujure yang darani innalillahi wa inna ilaihi rajiun sapa sing mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun artinya kita mengingat bahwa apapun yang kita miliki kuwi anu titipane Gusti Allah, tok kudu duwe kita, mbok enteng. Badan kita, anak kita, rumah kita, mobil kita, harta kita, hakikate milike Gusti Allah. Jaluk ya enteng-enteng bae mau duwe utuh. Terus innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu pernyataan bukan berarti ketika ada orang mendapatkan musibah, sehingga disebut dengan istilahnya hukum kemelekatan, nempel. Cara wingi ngeterangkan ya mic ya berguna, bermanfaat, penting, tapi ngendi-ngendi ditempel nama ngawak terus ya repot. Kamar mandi nggak wa mic, sekolahan nggak wa mic, numpak motor nggak wa mic, kamu kangel, ya perlu diculakan. Dalam arti kita tuh jangan sampai menaruh dunia dalam hati, tapi di tangan. Ucul ya ucul. Itu makna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi insyaallah ketika kita diberikan kemampuan selalu mengingat Allah, zikrika, syukur kepada Allah, karena insyaallah semenderita-menderitanya kita, sekurang-kurangnya kita, semelarat-melaratnya kita, belum melebihi sulitnya, melaratnya, meriangnya para nabi. Itu gitu. Karena manusia yang ujiannya paling berat, cobaannya, musibahnya paling berat itu para nabi, para rasul. Umumnya Nabi Ayub pun ngoten nggih. Mriyong ngene nganti blatunge nang tangan di ya melase kowe urung marep ya ngono mangan sing akeh. Boro-boro cot lembut kowe taplek kita lah. Cot lembutku. Wonten nabi sing Allah ilahe nabine dibelah, dibunuh. Nabi saya juga berusaha dibunuh, Nabi Zakaria dan sebagainya. Belum ada lah. Semelarat-melarate wong Tanjung Sari, semeriang-meriang wong Tanjung Sari urung ana sing melebihi Nabi Ayub melarate itu. Kudu enteng ngaten niku. Artinya kita selalu ada yang bisa kita syukuri. Maka diajarkan supaya kita bisa mencontoh para salafus soleh, para ulama, para ini yang orang seperti ini, ya dengan mengingat seperti itu, dengan mengingat bahwa masih ada yang lebih susah dari kita. Alhamdulillah isi bisa melaku, kayak tanggaku sudah bisa ngendi-ngendi. Alhamdulillah isi bisa kayak nang ICU bisa ngapa-ngapa. Bu enteng nih. Nggih, makatan nek mboten wonten pertanyaan sahabat Tawis, mudah-mudahan yang sudah kita pelajari, yang sudah kita pahami menjadi wasilah, menjadi sarana, menjadi perantara Allah memberikan hidayah kepada kita untuk bisa meniru yang baik-baik, seperti tadi tentang ahli kitab yang mantap, antuk kayak maos Quran juga bukan pengen buru-buru cepet rampung, tapi diangen-angen, dirasakan maknanya supaya membekas, dan syukur-syukur bisa mengamalkan. Dan juga dalam hal bercepat-cepat, bersegera-segera, karena memang mubadaroh utawi dalam dados Islam menggunakan dua kata, sari'u, bahkan nonton sabiku, lomba-lomba, cepet-cepetan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, ada lagi wabadiru bil amali sholihah. Jadi yang sudah dapat kesempatan jangan ditunda-tunda, entah itu amal soleh apapun, entah itu infak, entah itu sedekah, entah itu puasa, entah itu sholat, entah itu haji, entah itu apa saja. Ketika kita diberikan kesempatan Allah, jangan disia-siakan, berusahalah untuk bersegera menuju ampunan Allah dan menuju surganya. Sebab konten riwayat benjang cara pakai orang percaya kali mati disit nganah gitu. Benjang niku nek wong Islam sing anu Islame carane imane mandan sedidik, mau sedidik. Kan di sebutakan neraka di situ, Mbok. Terose.
Ngenyang teng neraka bareng dosane carane pun dibakar kabeh pun rampung carane wis lunas lah dosane badhe dientasaken. Lah niku sing ngentasaken niku amal soleh teka wujud makhluk. Wis jenengan cukup wis siksane wis cukup yuk mung surga. Dan jenengan sapa ngomong nyong salatmu jare. Dene ket ora ket wingi-wingi nyong nganti suwe temen. Kemutan apa ora biyen lagi urip kowe nang donya. Mbok ngero khayal salat mau ngomong koan. Ya gantian ngono niku. Nah, jadi makanya kalau yang namanya kehidupan akhirat kalau sampai tidak ada ya Allah nggak adil lah. Wong nang dunya wong sing gawe salah gawe dosa orang mesti kena hukuman. Padahal Allah Maha Adil, mesti ada hukuman di akhirat. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan predikat husnul khotimah, mengakhiri dunia dengan kondisi terbaik. Sebab boten napa-napa biyen-biyene elek-elek terus tapi akhirnya main boten napa-napa timbang sekali kayak main-main terus bareng mati kok dibatine masyhur khotimah naudzubillah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menancap di hati, ilmu yang bisa menggerakkan kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah ketahui. Amin ya rabbal alamin. Maka mawon kajian kita yang menika monggo kita akhiri kanthi doa menutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah adalah keterbatasan ilmu saya dan kekurangan saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.